dariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi orang itu di ayat selanjutnya orang Yahudi marah mau dilempar Yesus. Enak kali lo bilang bapakmu. Itu nggak sembarangan menyebut Abraham. Nah, sekarang di mana Abraham menyembah Yesus? Jawaban saya sangat simpel. Ketika Abraham menyembah Bapa atau Hasem atau Elohim atau Yod-Heh-Vav-He, dia sedang menyembah Yesus juga karena Yesus. Kau ini pakai ilmu tipologi kau ini. Tipologi itu, Bang. Jangan tipologi? Bang, di sini Bang, yang menonton kita 1,1 Bang. Sudah jelas Yesus itu adalah hamba. Masih kalian tuhankan, kalian paksakan nabi-nabi untuk menuhankan dia. Bagaimana Anda ini? Yohanes 1 ayat 1 sampai 12 Anda boleh baca. Habis rokok Bang, sudah saya beli 1 bungkus lagi ini tadi ini. Yohanes 1 ayat 1. Banyak hutang di warung Bang. Dari kemarin sampai ini kita bahas. Yohanes 1 sudah 3 bungkus di warung hutang. Yohanes 1, dengar. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12 sangat menjelaskan kalau Yesus berasal dari Bapa. Nah, mari kita kaji ya. Kita berdua kaji Yohanes 1 dari nomor 1 sampai 1. Saya siap habis rokok. Oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Betul? Betul. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Firman dan tidak bisa berpisah. Tidak bisa berpisah. Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Apakah Allah menjadi manusia? Firman itu kan bukan Allah yang menjadi manusia, firman itu. Berarti berpisah. Oh, tidak berpisah. Tidak berpisah, tidak berpisah. Coba baca Yohanes 1:14, baca. Baca. Yohanes 1:14. Baca situ. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ini maksudnya berpisah? Iya. Menurut Anda ini berpisah. Baca terus. Baca dan diam di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ini maksudnya berpisah. Oke, baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Bapa. Berarti ada 2 entitas di situ. Sepakat? Iya, 2. Antara 2 ini yang mana Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhan kau 2? Bukan. Satu. Oke. Saya mari berlogika. Sebentar, saya mari berlogika. Saya ganti ini firman itu tangan saya. Tangan saya saya kirim menjadi manusia. Tangan saya kirim tempat lain. Tangan terpotong nih. Ya, ini konsepnya manusia ya. Tapi konsep saya kan kalau saya maha kuasa kan bisa suka-suka saya dong. Ngirim ke tangan saya. Oh, suka-suka Tuhan. Suka-suka saya kan Tuhan. Tuhan kan bisa mengirim tangannya, kenapa enggak? Why not kan? Jangan maksa. Tuhan itu sekelas kita, nggak boleh bro. Berarti Tuhan ngirim tangan nih. Tangannya dikirim dan diam di manusia. Mungkin katakan di Jakarta tangan saya kirim, ya. Dan saya berikan kepada tangan saya kemuliaan pergi ke sana. Saya utus nih. Saya berikan kemuliaan kuasa kepada tangan saya untuk memimpin di sana, menguasai manusia di sana. Bisa apa tidak? Bisa kalau saya Tuhan. Kalau saya sekarang nggak bisa. Apakah saya putus dengan tangan saya? Tidak. Saya kontrol dari sini bisa. Kenapa enggak? Jadi kalau pemahaman kita menilai Tuhan seperti kepala yang ada di otak kita ini, memang tidak mungkin. Tuhan bisa mengirim firman-Nya ke bumi. Itu justru itu sangat bisa bagi Tuhan. Sangat bisa sekali. Itu jawaban saya. Gara-gara logika Anda, sudah saya kirim tangan saya ya. Awas dia tidak jadi Tuhan. Kalau Anda sampai kapan Tuhan, ya? sampai kapanpun Anda tidak akan bisa seperti Tuhan bro, tidak akan bisa. Kalau Anda ya, Anda tidak akan bisa. Siapapun kita tidak akan bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengirim rohnya ke bumi. Hanya Tuhan yang mengirim sang firman yang Yohanes 1:1 tadi ke bumi. Hanya Dia yang bisa, kita tidak bisa. Hanya Dia yang bisa melakukan itu. Oke? Dan makanya kami memuliakan Yesus yang diutus itu. Karena lebih mulia, makanya kita kalau memuji Yesus Kristus tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Karena itu sumbernya dari Bapa. Saya udah bacakan tadi ayatnya dalam Yohanes 8 kan. Aku keluar dari Bapa, berasal dari diri Bapa sendiri, diutus putra tunggal Bapa. Udah beres masalah. Anda percaya terserah, nggak percaya terserah juga. Begitu. Begini saudara Nathan, ya, inilah hancurnya kalau
Sang Maha Besar itu, Tuhan itu kita analogikan kepada makhluk abangku. Artinya hancur total. Tuhan itu tidak seperti apa yang Anda jabarkan. Anda terlalu merendahkan gitu loh. Makanya dianalogikan ketika tangan ini boleh kemana-mana, jadi panjang dong nanti tangannya kemana-mana. Enggak seperti itu abangku. Jadi yang dimaksud tadi keluar dari Bapa itu Bapa mengutus gitu loh. Nah nanti blunder, jadi yang dibawa oleh Gabriel ke Maria tangan, iya kan? Saya kan Engkau beranalogi. akan mengandung dan melahirkan seorang anak, berilah dia nama Yesus. Masa tangannya Tuhan ke sono? Iya, saya kan enggak seperti itu abangku. ini kan ludingnya kita biar nangkep bro, makanya saya buat tangan. Yang Enggak jelasnya seperti bukan itu. yang Enggak seperti Yesus itu, saudaraku. mengatakan bukan tangannya, tapi Sang Firman, Putra Tunggal Allah. Sang Firman Oke, itu pusat Sang Firman kecerdasan. itu apa? Sang Firman itu apa? Sang Firman Itu dulu. Sang Firman itu pusat kecerdasan Bapa atau jiwanya Bapa diutus ke bumi jiwa. Jadi seperti kita, Diutus ke bumi seperti jiwanya. saya punya roh, saya punya jiwa, saya punya tubuh. Jadi manusia ini sebenarnya juga Tritunggal. Saya satu, tapi saya punya roh, tapi punya jiwa juga. Jadi yang diutus ke bumi itu jiwanya Bapa, yaitu Sang Firman yang disebut dalam Yohanes 1. Kalau Anda baca 1 sampai 21 itu diterangkan dengan detail kalau dia itu diutus. Dia itu Sang Firman yang Sang Kreator yang menciptakan langit dan bumi semuanya itu. Itu yang diutus. Jadi bukan oknum lain. Bukan oknum lain. Berarti Bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Yang menciptakan Yesus. Justru Bapak yang bisa ngapa-ngapain itu kan miliknya. Firmannya itu punya dia bro. Yesus itu adalah makanya anak tunggal satu-satunya dalam diri Bapa yang terbaik adalah Yesus. Itu yang diutus bagi kita di dunia ini. Yang menciptakan matahari siapa? Ya ini Sang Firman ini tadi miliknya dia sendiri, otaknya Yesus. Tuhan itu sendiri, softwarenya gitu, bro. Yesus. Softwarenya langsung, ya. Enggak, Yesus. Bilangnya Iya, langsung. betul. Yesus. Iya, dia Sang Firman itu langsung. Yesus yang menciptakan matahari. Yesus Sang Pencipta itu sendiri yang dikontrol oleh Bapa itu sendiri. Jadi Berarti Yesus bukan dan Bapak juga. Gimana Anda mau memisahkan? Dengar dulu bro. Bagaimana Anda mau memisahkan? Makanya dengar ya. Tritunggal bukan menjadikan Tuhan itu tiga. Tritunggal hanya menjelaskan kebagaimanaan Elohim yang Esa. Saya ulang ya. Apa pula kebagaimanaan? Bagaimana contoh kan kita manusia, hakikatnya manusia kan kebagaimanaan kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Jadi Tritunggal itu hanya menjelaskan kebagaimanaan atau keseperti apaan Tuhan. Nathan, saya kat dulu. Yang Anda analogikan itu analogi oneness. Itu karena yang Anda analogikan itu satu pribadi kepada manusia. Saya kan manusia nih, satu pribadi. Di dalam tubuh saya ada di dalam badan saya ada tubuh, jiwa dan roh, itu satu pribadi. Sementara Kalau oneness, bro, dengar bro. Pribadi. Sabar bang dulu. Oh ya, silakan. Tritunggal itu tiga pribadi, satu hakikat. Anda menganalogikan itu analogi oneness, satu pribadi itu bang. Saya Bukan jawab. tiga pribadi. Jadi Anda Saya ini jawab. oneness apa Tritunggal? Saya Tritunggal, saya jawab. Ya. Kenapa Anda menganalogikan kepada trikotomi? Makanya biar saya Gitu loh. jelaskan. Kalau oneness dia menggabungkan Bapa Putra Tunggal, Bapa Putra Roh Kudus itu satu pribadi ketiganya ya. Nah ini yang baru Anda jelaskan tadi. Dengar. Dan yang diutus menurut oneness itu ke bumi itu langsung Bapa sendiri masuk ke rahim Maria, itu konsep oneness, oke? Konsep Tritunggal lain bro. Konsep Tritunggal Bapa Putra Roh Kudus itu satu hakikat, satu zat, satu pusat sumber. Tunggu. Nah, yang diutus itu bukan Bapa yang diutus, tapi dia mengutus Sang Firman, yaitu Putra Tunggal Elohim. Tapi tetap hakikat satu hakikat, tapi beda tugas dan pribadi, beda kemuliaan. Kemuliaan Yesus itu memang penciptaan, kemuliaan Roh Kudus itu pemberi wahyu. Kemuliaan Bapa tidak pernah terlihat sampai sekarang, Bapa Sorgawi tidak pernah terlihat. Sabar, Bro Nathan. Oke, lanjut. Jadi saya jadi lupa tadi. Yang Anda jelaskan sebenarnya itu adalah pemahaman oneness. Itu Yohanes 1:1 itu oneness itu bang. Itu kalau Anda menjelaskan tadi itu ya satu pribadi. Nah saya mau nanya dulu bang. Anda mengatakan satu hakikat. Saya mau nanya dulu. Hakikatnya keadaan yang sebenarnya Bapak itu roh atau daging?
Keadaan hakikatnya Bapa itu memiliki Roh unsur. atau daging? Tunggu dulu, memiliki unsur ilahi. Sampai sekarang Saya nggak nanya unsur ilahi, Bang. Unsur ilahi itu maksudnya sama-sama punya zat ilahi. Contoh, Bukan, itu bukan hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenar. iya, keadaan yang nyata sebenarnya, gitu loh. yang nyata, Bapa, Putra, Roh Kudus, ketiganya sama-sama ilahi. Baik, bukan itu. Sama-sama bukan. ilahi. Itu. Bukan itu, keadaan yang sebenarnya Bapak ini roh atau daging? Keadaan Bapa roh. Roh, Bapa baik. Ya, yang kita tahu ya. Ya. Oke, Putra atau Yesus keadaan sebenarnya apa? Daging apa roh? Keadaan Yesus juga kan melekat dalam roh itu tadi. Jangan roh. Melekat. Daging apa roh? Tetap roh. Roh. Loh, dagingnya kemana? Makanya Yesus kan duinatur ketika di bumi, bro. Apa nggak pernah dengar itu Oke, duinatur? duinatur. Ada manusia. Manusia Iya. ini ilahi atau bukan? Iya, duinaturnya lahir dong, bro. Gimana sih? Dagingnya ini daging Tuhan atau bukan? Ya dagingnya dari ciptaan, kan manusia. Oh, Diambil dari berarti rahim. daging. Mantap. Oke. Kan dari manusia diambil. Oke, berarti dagingnya Yesus adalah ciptaan. Iya, dari Maria kan. Oh, iya, siapa Turun. yang ciptakan? Yesus juga yang ciptakan. Mati meja. Kan dia sang pencipta, bro. Jadi Anda memisah-misahkan Yesus dan Bapa itu tidak akan bisa kalau orang Tunggu. Kristen. Jadi Tidak bisa. dagingnya Yesus dia sendiri yang menciptakan. Iya, kan dia sang pencipta dari Bapa. Mati meja. Itu oneness itu. Oh alah, Wanes gimana sih Anda? Wanes Di itu mana beda. dalil? Waduh, Di Anda sok mana menurut. dalil yang menjelaskan Yesus itu menciptakan dagingnya sendiri, dia sendiri gitu loh. Di mana? Bro. Anda logikanya di mana sih? Logikanya begini, bro ya, pelan-pelan. Aduh. Johannes Pakai data 1. dong, Nathan. Di Ya. mana itu Oke, datanya? Ini dalilnya, Yohanes 1 ya. Saya buka data ya. Pelan-pelan kita baca Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Oke. Mati meja. Firman ini dalam bahasa Yunani hologos. Firman itu bersama-sama. Udah, dengan- nggak usah bahasa-bahasa Oke. Yunani, bisa Tunggu, juga tunggu. kakak Gak apa-apa bacanya. bun, gak Oke. apa-apa bun. Gak Ya, apa-apa bun. firman Kasih itu bantuan adalah Eloah, Allah. Udah? Firman itu adalah Allah. Artinya ini berbicara hakikat ya. Hakikatnya ilahi. Deal ya. Ini dari satu ayat ini aja hakikatnya udah disebut di sini ilahi. Nah, kemudian dia datang ke bumi menjadi manusia. Nah, terjadi kan duinatur di sini. Nah, pertanyaannya dikatakan pada ayat yang kedua, tiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yang Yesus tadi sang firman itu, yang Eloah, dia punya hakikat Eloah tadi, yang menjadikan manusia itu, menjadikan Adam, menjadikan Maria itu, ya sang firman itu. Tapi Yesus dalam Filipi 2 dikatakan merendahkan diri demi menyelamatkan manusia ini dari kebodohan dan ketololannya. Dia rela masuk ke dalam ciptaan itu supaya keselamatan kita dapatkan melalui tubuh Yesus yang insania. Itu sesimpel itu bagi kita. Oke, Nah, oke. Sabar silakan. dulu. Saya cuma mau tanya di mana dalilnya Yesus itu menciptakan dirinya sendiri gitu loh. Bagaimana mungkin akal sehat kita dari yang tidak ada dia muncul gitu loh. Sementara Oke. ada sang sumber yaitu Bapa. Oke, Terus oke. Bapak mau dikemanain? Saya jelasin. Dikatakan di sini pada ayat yang kedua, ia pada mulanya, Yohanes 1 ayat 2, ia ini Yesus ya. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Eloah, melekat dalam diri Eloah. Ya, oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada. Perhatikan ini, ayat ini yang berbicara, Anda boleh baca. Yohanes 1 ayat 3. Iya, Makanya, berarti yang perhatikan. menjadikan segala sesuatu adalah Yesus. Iya, melalui Yesus. Harus Yesus Bukan yang Bapa menjadikan. ya? Bukan Bapa ya? Jadi gini, karena saya sudah bilang tadi, Yesus itu sang kreatornya Bapa, miliknya. Jadi dia melekat. Jadi satu kekuatan yang bekerja sama antara Bapa dalam diri satu tubuh, Bapa, Putra, Roh Kudus ini punya perbedaan fungsi. Yesus Kristus makanya dikatakan pribadi dalam Tritunggal itu karena memang berbeda. Itu pribadi itu adalah suatu majesty atau kemuliaan yang disebut, yang kita berikan para penafsir teologi memberikannya kepada sebenarnya kata pribadi tidak ada di Alkitab. Tapi penafsir teologi di zaman dulu makanya disebut Yesus itu persona. Persona itu hanya sebagai lambang majesty kepada Yesus dan Roh Kudus, sebuah pribadi yang unik.
Walaupun dia berasal dari Bapa, tapi tetap punya persona yang berbeda dengan Bapa. Sama seperti saya sebutkan tadi, tangan saya punya perbedaan dengan kepala saya, tapi tangan saya bukan kepala saya. Tunggu. Saya mau bawa dalil dulu bang ini, daripada kita Yohanes satu-satu ya, saya mau nanya dulu di sini. Ya. Ini dalil ya, sahabat, saya mau buka dalil dulu ya. Sahabat. Baik, coba saya geser dulu. Gampang apa saya kena bisa aku tanggapi ya? Ya, saya masuk dulu sedikit bang ya, biar ndak kemana-mana kita ini ya. Oke. Di sini pak, ajakan juru selamat. Di sini kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya mau nanya kepada Bro Nathan, di sini siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus atau dua-duanya? Silakan. Ya Bapa dong. Bukan Yesus. Yesus juga. Berarti dua Tuhan langit dan bumi. Jadi gini, mau Anda dengar bro, mau Anda mutar-mutar mau nyari ayat-ayat yang paradok, itu kan agak paradok. Kok paradok? Ini nyata loh ini loh. Ini paradok. Paradoknya dengan mengatakan ini ayat gini, paradok. Dengar, di sini dikatakan sabar dulu bang bro. Di sini dikatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan engkau pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, pertanyaan saya di sini, Anda sudah mengatakan tadi bahwa Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, dan Yesus juga Tuhan. Dia Tuhan di mana? Tuhan di mana nih? Yesus. Kalau yang Kristen sebenarnya udah paham ini, Anda memang nggak bisa paham, bro. Coba. Dengar, Anda mengatakan sabar bang. Anda mengatakan Bapa adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus ya. Tuhan di mana? Ya kan Sang Firman dalam diri Bapa dia tadinya. Ya, Tuhan di mana manusia. Yang berbicara sebagai di bumi, yang berbicara ini memang dalam bahasa ini sebagai manusia dia berbicara, tapi hakikat yang keilahian tetap melekat dalam diri Yesus. Ya, jadi ketika Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan di mana? Yesus sementara Bapa Tuhan langit dan bumi. Lebih kasarnya begini, Yesus itu bagian tubuh Bapa gitu loh. Bagian diri Yesus Bapa. adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Bagian dari diri Bapa, bukan Bapa. Apakah bagian dari diri Bapa adalah berarti bukan Bapa? Bukan, tapi bagian dari diri Bapa. Bukan. Bukan. Ya. Bukan. Berarti ada dua ya? Bukan dua, tapi tadi saya sudah terangkan. Dengar bro. Pelan-pelan bro ya. Perhatikan bro. Tangan saya. Astaga, tangan. Dengar. Tangan saya bukan kaki saya. Kaki saya adalah hakikat manusia saya. Tangan saya juga hakikat manusia saya. Tapi tangan saya bukan kaki saya. Tangan saya bukan kepala saya. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tapi satu ikatan hakikat. Paham? Sesimpel itu. Oke. Waktu dibaptis, siapa yang di atas? Inilah anakku yang kukasihi. Itu siapa yang berkata? Waktu dibaptis. Iya. Waktu dibaptis itu yang berbicara Bapa. Yang di bawah siapa? Yang dibaptis yang di bawah siapa? Sang Firman dalam tubuh insania. Buset ya, Sang Firman dalam tubuh insan, apa pula istilah? Udah. Yesus Sang Firman terpisah atau tidak? Oke. Sabar. Kita nanti sebentar. Kalau saya bilang nanti sama Anda itu ciptaan aja, berarti bukan Tuhan, kan gitu repotnya. Makanya saya perjelas. Dia terpisah atau tidak? Tidak terpisah. Terpisah atau tidak? Menurut atas langit siapa? Dengar sebentar. Menurut mata kasat mata manusia ya bro. Menurut kita itu terpisah. Ya karena kita kan terbatas melihat. Bro. Tapi Nathan, kenapa kau jadi begini? Memang begitu iman Kristiani bro. Sudah jelas. Memang begitu. Dengarkan memang begitu bro. Memang begitu. Dengarkan gini. Jadi tolonglah diperbaiki akal sehat saudaraku. Dibaptis itu dia sudah jelas terpisah bangku. Coba dengarkan kata Bapa di langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bayangkan ini Pak. Bapa aja mengatakan Yesus itu di bawah adalah anaknya, dengarkanlah dia. Nah sekarang Anda malah tidak mendengarkan dia gitu loh. Ini ada 3 loh, belum ku kasih masuk lagi Roh Kudus melayang-layang.
Nah ini gimana Anda mau bisa nyatukan? Ini dalam waktu yang sama, tempat yang berbeda, Anda menyatakan satu. Ya, biar satu di Jakarta, satu di Medan. Macam mana bisa menyatu? Coba. Oke. Akal sehat Bang. Coba. Oke. Masuk. Kita memang terkadang kalau dia versi akal manusia nggak ketemu bro, nggak ketemu. Jadi intinya gini, kalau kami Anda memuliakan Muhammad itu ya mungkin Anda tidak akan temukan keilahiannya ya. Tapi kalau kami bisa temukan keilahian Yesus dengan data. Saya kembali ke Yohanes 1 tadi tentang hubungannya dengan dibaptis tadi. Tetap Yohanes 1 rumus kami menilai Tritunggal. Dalam Yohanes 1 dikatakan ya, tadi udah dibacakan sih sebenarnya yang 14-nya kan. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Ini ada berapa di sini unsur? Coba Anda jawab. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia firman ya, bukan Firman. Allah, ya? Sang Bukan firman. Allah, ya? Bukan Allah. Firman itu di atas dari mana datangnya, bro? Oh, berarti Allah menjadi manusia. Iya, makanya Allah perhatikan. menjadi manusia. Oke. Bukan tadi Bapak, bukan Bapak ya yang menjadi manusia. Bapak Allah bukan. Berarti Anda nggak lulus dari tadi. Hakikat tadi apa tadi? Astagfirullah. Hakikat enggak tuh, bentar. Hakikat tadi apa ada? Enggak usah. Hakikatnya roh. Bapak adalah roh. Hakikatnya. Bukan. Hakikatnya ilahi itu dulu. Bukan ilahi. Ilahi. Dia gelarnya itu. Enggak, sekarang kan gini, ilahi itu Hakikatnya maksudnya adalah roh. hakikatnya pencipta. Setuju, pencipta jelas saya bilang. Hakikat Tuhan itu pencipta maha kuasa, setuju? Kok hakikatnya pencipta ini loh? Hakikatnya Tuhan itu keberadaannya itu kan maha kuasa. Enggak, saya nanya kamu, Nathan, hakikat kamu apa? Saya manusia. Hakikat saya terdiri dari darah. Dari darah. Manusia ya. Ya, manusia Oke. yang tidak Ada punya daging. kuasa, tidak Oke, punya kuasa daging. pencipta. Ya. Oke. Hakikatnya Bapak manusia bukan? Tidak, hakikatnya ilahi. Ilahi. Ilahi, Hakikatnya tidak maha kuasa. Ilahi ya, tidak dia maha kuasa, dia maha pencipta, maha segalanya. Itu hakikat dia. Nah, hakikatnya. kalau wujud jangan tanya wujud dulu ya. Wujud itu saya nggak usah jawab dulu. Kalau roh ya roh boleh juga. Hakikatnya itu pokoknya unsurnya itu istimewa daripada segala ciptaan. Ya, hakikat pencipta. Istimewa dari segala pencipta. Pokoknya beda lah. Pokoknya dialah pencipta seluruh ciptaan. Itu Berarti hakikatnya. yang menciptakan Bapak. Iya, Bapak. Tadi kau bilang Yesus. Aduh. Gimana sih? Yesus. Aduh. Susah. Bro. Tadi Anda bilang di Yohanes 1:3. Itu yang menciptakan Yesus. Sekarang kau menciptakan Bapak pula. Pelan-pelan ya, perhatikan ya. Pelan-pelan. Ayat kedua. Ia, Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Oke, ini Bapa maksudnya ya. Pusat ilahi ini. Jadi ada pusat ilahinya ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Perhatikan ini. Kok buset? Anda percaya atau tidak terserah Anda, bro. Berarti bukan Bapak ya. Tunggu, perhatikan. Mungkin Bang analoginya Bang Nathan, pusat mungkin Bapak ini kantor pusat. Yesus ini. Oh begitu. Bukan kantor pusat. Bukan, kalau Anda kantor itu berarti fisik bangunan. Salah. Analogi. Jadi bukan bangunan. yang jelas Bapak inilah pusat ilahi. Jadi Sang Firman inilah pusat kecerdasan Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Artinya kalau secara sekarang ini mungkin ya prosesornya lah kalau komputer ya. Dia sumber ciptaan gitu ya. Berarti Bapak adalah pusat ilahi. Iya, Yesus telah prosesornya, otaknya gitu, pencipta. Kan dikatakan kan sang kreator. Pencipta itu kan kreator. Berarti Yesus bukan pusat ilahi. Yesus berasal dari pusat ilahi. Yesus diutus pusat ilahi itu ya Bapa. Berarti yang pusat ilahi adalah Bapak, betul. Berarti Yesus bukan pusat ilahi. Bukan, karena dia bisa diutus. Yang mana yang layak jadi Tuhan? Pusat ilahi atau bukan pusat ilahi? Silakan. Ada kereta. Sabar. Ini lebih penting dari ilahi, Bang. Sabar, Bang. Ini lebih penting dari ilahi. Sabar. Oke, jadi mana? Silakan.
Mana yang lebih penting? Kalau itu Anda pertanyakan seperti ini, saya tanya. Sabar bang, belum masuk bang. Sabar dulu. Mana yang lebih penting? Saya bilang kan bang, jangan bicara cuma tangan pula, tidak ada badan. Enggak ini. Nah ini gara-gara abang bilang diutus tangan, akhirnya diutus cuma tangan kan? Just kidding. Saya lanjut ya, saya pelan-pelan kita perhatikan ya. Siap. Nah, jadi kalau Anda Sedikit Bang Nathan, saya mau iklan dulu di bawah. Teman-teman Oke, di bawah silakan. minta tolong dong, bantu tap-tap layar, bantu share-share yang belum absen. Terima kasih. Lanjut Bang Nathan. Oke. Jadi kalau ketika ada memang ayat-ayat yang agak sedikit seperti tadi yang ditampilkan, inilah yang menjelaskannya. Yohanes 1 ini sebagai panduan Tritunggal ya. Jadi, Terakhir saya boleh masuk sedikit ya sebentar. teman-teman ya. Iya. Dia dikatakan di sini, ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Jadi Yesus, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dari sini bisa kita lihat penjadinya Bapa, penjadi penciptanya, tapi harus melalui sang daya cipta Yesus. Dari ayat 3 ini kita menemukan jawabannya. Nah, Yesuslah pusat ciptaan itu, sumber ciptaan, bukan pusat, sumber penyebab ciptaan terjadi. Dari ayat 3 ini. Dari ayat 3, perhatikan, segala sesuatu dijadikan atau telah terjadi oleh Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat Yesus ini adalah pusat kreatornya Bapa, sumbernya gitu. Dari ayat yang ketiga ini. Nah, kemudian ke ayat 14, ini yang terjadi di kolam baptis di sungai Yordan. Firman itu telah diutus, kata Filipi juga, merendahkan diri, kan Filipi 2, menjadi manusia. Oke? Nah, artinya sang firman yang tadi melekat dengan Bapa itu seakan-akan memang terputus, kita lihat seolah-olah ada dua Tuhan. Bukan seolah-olah, memang dua kok. Iya, di konsep atas satu, di bawah satu. Konsep Apa manusia seolah-olah? kan. Tapi kalau konsep Tuhan kan dia omnipresent, maha bisa, maha hadir. Dia bisa Udah. menghadirkan, dia bisa Mentok udah menghadirkan. kalau maha hadir. Iya, dia bisa menghadirkan rohnya di ini kita berdoa orang Kristen atau orang Yahudi di seluruh dunia ada jutaan. Kepada jutaan ini Tuhan juga bisa mengutus rohnya jutaan jumlahnya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Nggak bisa kita batasi. Oh Tuhan jangan sampai 1000-an dong. Wah nanti muncul lagi ajaran ribuan trinitas lagi. Bukan. Itu hak dia. Dia mau utus rohnya. Kita artinya tidak salah memuliakan Yesus, menyembah Yesus. Karena sumbernya ilahi. Tapi kalau kita menyembah nabi-nabi Abraham atau memuja nabi-nabi, nggak jelas dalilnya itu dosa itu. Tapi kalau Yesus kita sembah, tunggu dulu. Kalau Yesus kita sembah, kita punya dalil, dia itu berasal dari hakikat ilahi. Sangat lebih masuk akal saya sujud kepada Yesus daripada kepada nabi-nabi di bumi. Ya udah gantian Nathan bulat ngebulet dari nanti tadi. Bang Soeb masuk ya, sebelum. Saya cuma mau tes aja nih Bang Nathan, apakah benar-benar hamba Tuhan atau bukan ya? Saya mau nanya di sini Bang. Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan? Silakan. Tetap sama bro jawaban saya. Kalau Anda cari ayat-ayat paradoks secara kemanusiaan Yesus Kristus, cari aja sekalian Yesus lapar di perahu. Enggak. Saya mau nanya aja Bang. Yesus hamba Tuhan. Siapa yang hamba, siapa yang Tuhan di sini Bang? Silakan. Yesus hamba Tuhan, kan memang misinya dalam Filipi 2 menjadi manusia itu jadi hamba bro. Diutus dia jadi hamba. Ketika dia menjadi hamba, siapa Tuhannya? Ketika dia menjadi hamba, Tuhannya kepada Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan. Secara insania, Anda tidak terima pasti kan? Oke. Anda kan tidak terima. Anda tidak terima. Saya akan terima Bang. Anda tidak akan terima. Anda lebih setuju kalau saya Nabi terima. Tunggu. Anda lebih setuju Nabi Anda Muhammad yang dimuliakan karena dia firman Allah daripada Yesus, kan begitu? Kenapa Anda lari ke Nabi? Sudah mentok. Nah, udah rentan. Sudah mentok. Enggak mentok. Kalau udah mentok itu. Ya. Saya enggak. Kalau Saya mentok, kalau lari ke Nabi mentok itu. Saya enggak mentok. Tadi kan pertanyaan ke saya semua. Saya belum tanya Islam loh. Hati-hati Ya, kalau saya tanya tentang Islam ya. Oke. Siap-siap ya. Apa. Siap-siap bro ya. Oh, iya, di sini kita selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Ya, saya ketika punya Yesus sabar. Gak apa-apa Bang Nathan, gak apa-apa. Nanti kita dua arah kok. Nanti kita Santai dua. aja, ya kita. Ketika Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus?
Kan sudah saya jawab tadi. Ketika dia merendahkan diri, dia harus pakai otoritasnya sebagai manusia, sebagai nabi. Dia harus bertuhankan kepada Bapa Pencipta. Oke, berarti Yesus punya Tuhan, betul? Secara peran sebagai nabi dia punya Tuhan. Oke, sepakat. Kami percaya, sepakat. Oke, sepakat ya. Jadi begitu teman-teman ya, saya sudah selesai. Ya. Bang Bro Nathan sudah mengakui bahwa Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Secara insaniah. apa? Ya, secara insaniah dia memang. Iya. Oke, sekarang Bang Nathan yang nanya. Berarti teman-teman semua yang di bawah 1,7 berarti Yesus bertuhan ya? Yesus bertuhan ya? Secara Menurut insaniah. Nathan. Secara Tidak insaniah. ada secara intinya Yesus punya Tuhan. Ya. Tapi kalau anda di room ini, kalau anda orang Kristen, anda sebut gitu juga, semua sudah paham. Sekarang begini Nathan, mari kita berdua diskusi dua arah. Saya tanya sama kau satu. Di dunia ini kita sepakat cuma ada ciptaan dan pencipta. Ya. Boleh? Boleh. Oke. Yesus masuk yang mana? Yesus masuk yang ciptaan atau pencipta? Bang Nathan dulu nanya, Bang Nathan. Bentar Bang Sam, dia ini tidak boleh nanya. Aku belum ngomong. Duinatur Yesus. Saya tidak tanya duinatur. Memang duinatur menurut pemahaman teologi Kristen. Tidak ada. Baptis saya kalau ada Yesus duinatur sekarang. Baptis saya sekarang. Anda tidak bisa mengatur iman Kristen. Anda hanya mendengar. Saya mau tanya tentang Muhammad, Anda mau? Saya gini, saya tidak mau. Saya terus terang, ini teman-teman semua kenal saya ya, yang di sini. Kalau saya itu tidak tapi pernah, saya tidak kenal Anda. Makanya kalau berdiskusi sama saya pakai data dong. Saya tidak pernah menyudutkan keyakinan Anda. Ketika Anda mengatakan saya tidak terima Tuhan kami duinatur itu, Anda menyudutkan iman kami, bro. Sabar, sekarang saya bisa terima. Saya bisa terima, tapi ada datanya tidak. Anda cukup benar. Ya kan saya sudah katakan. Nggak ada. Saya Katolik nggak ada. Yohanes ada datanya sudah. Yohanes 14 Bang Nathan dulu yang nanya. Yohanes 1 Sam, kau diam dulu. Kau juga modal congol. Perhatikan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman ini punya hakikat ilahi apa tidak? Siapa yang Katolik tadi di sini katanya Yesus tidak duinatur itu? Begini Nathan. Firman itu ilahi apa tidak? Baik, saya tahu. Ini duinatur ini. Yohanes 1:14 ini duinatur. Iya, saya tahu. Itu ayat kesukaan saya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ketika ada memberi berarti ada yang menerima. Berarti itu ada dua di situ. Nah, di antara dua itu yang mana itu Tuhan? Jangan kau borong semuanya Tuhan. Ini kita kan dialog ya bro, bukan memaksakan yang ada di pikiran Anda ke pikiran saya. Bukan pikiran nggak bisa bro. Kalau Anda memaksakan dengar bro, sama seperti Anda memuliakan Muhammad sampai mencium keturunan Nabi, hak Anda itu. Saya nggak pernah larang cium-cium sendal Nabi, nggak larang. Jadi keturunan Nabi, hak Anda tidak berhak. Anda tidak berhak mengatakan Yesus yang kami sembah bukan berasal daripada ilahi sang firman. Itu Anda tidak berhak. Anda hanya mendengarkan saja iman kami. Anda tidak berhak. Makanya Anda dengar dulu. Ya, silakan. Katanya mau diskusi baik-baik, mau dua arah. Mari saya jamanin. Kita jamanin di sini memang diskusi dua arah, Bang. Ketika Anda membaca firman itu telah menjadi manusia, kata menjadi itu apa? Seandainya di situ tertulis firman itu telah mengambil natur manusia, menambahkan natur manusia, baru bisa dua natur. Tetapi ketika sudah menjadi manusia, contohnya ini rokok. Rokok pada mulanya adalah pembungkus. Pembungkus itu bersama-sama dengan rokok dan pembungkus itu adalah rokok. Yohanes 1:14, rokok itu telah menjadi korek. Seandainya kau mengatakan rokok itu mengambil natur korek, baru ini duinatur. Itu pun firman itu menjadi manusia. Kau lupa Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana kau hanya menjawab seperti itu? Berarti kau mau menipu kita 1,9 loh. Mari kita berdiskusi sesuai data. Kami orang Islam percaya kepada Yesus, tetapi percaya sebagai utusan Tuhan. Sebab tertulis di dalam Bible Anda. Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, di mana datanya? Masa Anda mau loncat kiri, loncat kanan? Belum tadi Anda loncat ke Filipi, loncat pula Anda ke Paulus.
Dia telah mengambil natur manusia, walaupun rupanya setara, walaupun gambar serupa gambar Allah, tetapi dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama dengan manusia. Ketika dia menjadi sama dengan manusia, natur ketuhanan di dalam dirinya. Tetapi nomor 8, dan dia taat sampai mati di kayu salib. Dia taat kepada siapa itu coba? Pasti kalian bilang dia taat kepada Bapa. Tetapi dalam dirinya dia itu ada natur ketuhanan. Itu taat insaninya, Bang. Wih, ada taat insani juga ya? Iya, itu masalah kita di sini, Bang, kita ada ini, ada juga dari Rabi dari apa? Dari Vatikan langsung ini. Beliau ini hafal 4 bahasa loh. Silakan. Mungkin Sueb mau masuk, silakan Sueb. Iya, kasih nanti habis Sueb baru masuk ya. Kasih pencerahan di Yohanes 1 itu. Saya sedikit dulu, Bunda. Oke. Jadi saya juga sudah mempelajari Yohanes 1 ayat 1 itu. Itu original teksnya tidak seperti itu. Jadi saya pastikan LAI itu banyak sekali ya keliru dalam menerjemahkan. Ya, jadi ada Bang Sueb sini. Ya, saya bersyukur juga ya kita bisa sama-sama belajar. Jadi lembutkan hati saudaraku. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Oke. Bisa perbesar lari dulu. Tambah 100. Perbesar lari dulu. Oke, sip. Nah, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 1 nomor antrian yang ke-1. Nah, di sini dia. Nanti kita cari tahu penyebab unsur dari natur kodrat ketuhanan Yesus. John 1:1. En arche en hologos, bukan en arche en ho firman, ya, logos logos, kai hologos en proston theon, bukan kai firman en proston amlah. Jadi di sini sama sekali dalam original teksnya tidak ada firman, tidak ada amlah, karena theon dan theos, ya, nominatif dan vokatif ini sebagai generic name, bukan proper name. Ya, Theon itu ya, maksud Anda apa itu artinya? Diam dulu, woi, kau baca nih kalau gitu. Kau baca coba. Enggak, maksudnya saya bertanya kepada Anda. Jadi maksud Theos di situ apa? Maksud Theos itu apa? Kan belum selesai, Nathan. Baru mau dijelaskan. Nanti kamu tanggapi. Oke, lanjut. Jangan dipotong dulu. Nanti orang narasinya jadi lupa. Gantian saling menghormati. Lanjut, Dek. Sueb. Kalau kau nggak senang kita debat face to face. Dari tadi kau mau saya nggak ganggu loh. Ayo sini kita debat face to face. Boleh face to face. Boleh. Oke, lanjut dulu deh. Lanjut deh. En arche, en hologos, kai hologos, en proston theon. Ingat, bukan en arche, en ho firman. Ya, dalam original teksnya sama sekali tidak ada kata firman. Kai hologos bukan kai ho firman, ya. En proston amlah. Di sini en proston theon bukan proston amlah, ya. Kai theos en hologos, ya. Karena di sini tertulis theon theos, bukan amlah dan firman. Ya. Nah, itulah celakanya kalau dia cuman bermodalkan konsumsi terjemahan, harap maklum, otak belum nyampe. Udah tua tapi terjemahan. Useless banget kau. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Arab. Apakah tertulis firman? Nah, kita lihat dalam Arabic Sharif Bible. Injil As-Sharif, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-1, nomor antrian yang ke-1. Bentar ya. Belum muncul. Bentar ya, masih ini. Jangan lupa bahasa Inggrisnya, Bang. Yohanes bukan orang Inggris, monyong. Gorengan kau. Kalau bahasa Inggris David Beckham sama Michael Owen, Frank Lampard. Itu baru Inggris. Nah. Ini dia, ya ini dialog atau ngamuk-ngamuk ini ya? Iya, dari tadi ya Bang ini ngamuk-ngamuk mulu. Yohana, ya.
pasal yang ke-1 dikatakan ini. Fil bad'i kanal kalimah, ya, bukan fil bad'i. Coba yang apa mute dulu? Yang ada noise ini. Ulang ya. Fil bad'i kanal kalimah, bukan fil bad'i kanal firman. Ya. Wal firman, ini wal firman. Wal kalimatu kana inda al ilah, bukan Allah. Ya. Wa kanal kalimatu al ilah. Ya. Jadi karena theos diposisikan sebagai generic name, bukan proper name. Ya. Jadi theon sama dengan al ilah. Hotheos. Ya. Jadi theos di situ sebagai, jadi theos, ya, dalam Bible Hub, theos, ini perhatikan hurufnya G-O-D, ini 3 huruf dibaca Allah, gitu. Kalau masih waras, kalau otaknya lagi menstruasi, ini G-O-D bukan bacanya Allah ya, Dek. Gak boleh. Itu dua. Nah, perhatikan di sini. Udah, diam dulu. Jangan kebaria kau. Perhatikan. Santai. Whether Christ, ya, is called God must be determined from Yohanes pasal 1 nomor 1. Kristus dipanggil dengan sebutan Tuhan harus berdasarkan ini. John 1:1. Lalu sebabnya Jesus disebutkan sebagai Tuhan atau natur keilahiannya dia muncul. Sebabnya dari mana? Ternyata antara kerjasama dan antara Paulus dan Yohanes. Dalam Kolose pasal kedua nomor antrian yang ke-9. Bro, jangan nafsir bro. Bro, Anda jangan nafsir. Anda nggak boleh nafsir. Anda nggak boleh nafsir. Anda bukan nafsir itu kok. Diam dulu kau, itu ilmu tuh. Sebentar Nathan, sebentar. Jangan nafsir. Nanti kamu tagapi nanti kalau udah selesai. Kamu ini nggak hargai sama sekali ya. Sebentar. Oke, sabar. Lanjut dulu. Bang Nathan, nggak apa-apa, kita nyimak dulu, nanti masuk ditanggapi. Dalam Kolose pasal kedua, nomor antrian yang ke-9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan theos, bukan kealahan. Nah, mari kita lihat, ya. Di sini, nah, nomor 9. Hoti en hauto katoikei panto pleroma teos somatikos. Theotetos. Apa itu theotetos? Wahai minion-minion Yunanos. Mari kita lihat. Dalam Kolose pasal yang kedua nomor antrian yang ke-9. Ya, nah, kita lihat apa itu theotetos ya. Nah, jadi jangan kepedean pakai Allah begitu. Nah, mari kita lihat ya, simsalabim, muncullah engkau. Nah, dalam Bible Hub punya orang Kristen juga, theotetos, strong number 2320, ya, deity, dewa, Godhead sekaligus divine nature, natur ketuhanan, ya. Nah, dalam Kolose pasal yang kedua, ya, nomor antrian yang ke-9. Kolose pasal kedua nomor antrian yang ke-9. Nah, deity, dewa, the state, status, ya, of being God, dari antara para Tuhan, ya, Godhead, ketuhanan. Jadi asbab Jesus Kristus yang disepadankan dengan Tuhan, padahal natur ketuhanannya atau divine nature-nya itu, ya, dipahami sebagai dewa, bukan Allah. Sorry, kalian yang salah alamat. Telantu dewa. Cuman begini loh, ada rancu juga. Tadi apa tadi di Kolose itu apa? Kepenuhan. 9 dewa itu. Mengosongkan atau kepenuhan gitu tadi. Iya, kepenuhan. Kepenuhan ya. Cuman di Filipi 2:7 melainkan telah mengosongkan. Nah, kosong di sini nggak penuh. Yang mana yang benar nih? Kosong berarti nggak ada Tuhan. Itu Jadi kan dewa, tadi dewa God kosong berarti God must be itu kan dari John. Coba artinya kan di situ. John udah deity. Udah intinya deity theos artinya dewa, selesai.
Data di atas meja. Jadi Anda penyebaran Injil itu kan kepada dewa-dewa. Sebentar, Anda tadi kan menguasai beberapa ini, bro, ini sebenarnya cerdas ya, saya akui ya, Anda cerdas bahasa. Pernah nggak Anda dalam menerjemahkan sesuatu, buku lah katakan, Anda beli buku bahasa Inggris atau dari luar negeri, kemudian Anda masukkan ke bahasa Jawa, ini Jawa atau suku, ketika Anda menciptakan buku itu, Anda menggunakan bahasa setempat, boleh apa tidak? Jawab. Anda ngerti bahasa ini, boleh apa tidak? Contoh di sana, contoh sebentar, baru saya ulang. Ini di atas meja, ini di atas meja. Racun kalian saya pegang di sini, jangan Itu macam-macam. bukan terjemahan, Nathan. Dia bukan belajar terjemahan. Dia memang belajar kaedah bahasa Yunani, kaedah bahasa Aramaik, kaedah bahasa Ibrani, paham? Kalau orang belajar bahasa dengan kaedah bahasa grammarnya, nggak bisa samakan dengan orang yang terjemahkan. Bisa, sebentar Nathan. Gini, saya tengahin. Sebentar, sabar. Bunda tahu maksudnya dia ini. Tahu, pikirnya cuma belajar misal bahasa Indonesia. Pergi, nanti masukkan ke kamus bahasa Inggris. Apa artinya? Bukan begitu. Bukan begitu, Nathan, ya. Dia belajar keilmuan, memang belajar grammarnya. Paham? Kok aja nggak bisa, tapi kok bisa paham, kok bilang bukan begitu kali masuknya, Bunda. Coba makanya kita dengar dulu si Bang Nathan itu. Maksudnya begitu, Bang Sam. Iya. Oke, saya tambahin sedikit. Jadi gini Bang Nathan. Oke, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi ketika kita ingin paham tentang apa yang dibicarakan saat ini, apa yang didiskusikan, pertama kita harus mensinkronkan bahasanya Yesus, bukan bahasa kita. Bahasanya Yesus pada saat itu ia berkomunikasi terhadap orang-orang yang ada di orang Israel, dia menggunakan bahasa Aramaik ataupun Ibrani. Nah, makanya kenapa Soeb membawakan dalil langsung ke original teks, biar kita langsung terkonfirmasi. Karena kalau sudah dikonversi ke bahasa Indonesia, yang menerjemahkan orang Indonesia ini orang-orang LAI. Di mana orang LAI ini kita tidak bisa mengatakan bahwa terjemahan di Indonesia itu sudah valid. Nah, makanya untuk membuktikan valid atau tidaknya, kita harus compare ke original teksnya. Tapi kan Bible Hub kan itu dari luar negeri, dari Inggris juga. Iya, betul. Bible Hub itu orang Inggris. Cuman A1-nya, informasi A1-nya kitab yang dipegang sama Soeb. Dan kebetulan di sini saya yang tahu, paham Bang Inspirasi saya udah paham. Dia ambil kan Yunaninya. Yunaninya kan Theos itu memang kalau dalam konsep kepercayaan Yunani memang dewa. Nah, tapi itu kan diadopsi dari orang-orang Ibrani yang menjadi pengikut Yesus menggunakan bahasa Yunani, sama seperti ketika bangsa Israel juga menerjemahkan kitab Yahudi di dalam Septuaginta kan mau nggak mau kitab Theos dipakai, walaupun tadinya dia Elohim. Nah, itu kan hal yang wajar. Dia kan sepertinya sedang membodohi kita seakan-akan Theos itu iblis, hantu gitu. Nah, sekarang contoh God ini dalam bahasa saya nggak tahu ya, kalau mungkin saya yakin juga itu mungkin Allah lah, tapi Anda mungkin nggak mau God itu di terjemahan bahasa Inggris Quran Anda ya. Tadi kan dia komparasi juga bro dengan Injil bahasa Arab. Ya tentu jadi ilah dia gantinya, nggak mungkin Allah, karena bagi Anda Allah itu kan proper name. Dia maksa banget gitu bro. Dia memang saya akui dia jago bahasa, tapi sayangnya dia membodohi dirinya sendiri. Dalam penerjemah, tunggu. Dalam penerjemahan, mau nggak mau memang kita harus mengadopsi bahasa yang digunakan negara tersebut. Itu maksud saya bro. Saya tahu dia jago bahasa, tapi masalahnya dia mungkin kursus atau dia guru, tapi pemahaman agamanya masih kurang. Tolong dibantu dia memahami tentang kehidupan ini. Begitu. Terima kasih. Sebentar, izin sebentar, Os. Kau menurut saya apa yang disampaikan Bang Sob ini betul, karena kau harus tahu bahasa yang lebih dulu itu yang dipakai Yesus adalah Aramaik. Baru turun ada lagi bahasa satu baru Ibrani. Dia urut dia Bang, bukan langsung bukan serta merta semua dipakai bahasa itu. Begitu loh, harus paham dulu dasarnya gitu loh. Iya. Jadi seperti ini Bang Nathan. Makanya kenapa kita bedah dari bahasa ke bahasa. Karena pertama
di sana itu ada yang namanya Semitik, ya kan, Aramaik, Ibrani sama Arab. Nah, kita menggunakan 3 bahasa ini adalah 3 bahasa yang valid di zamannya Yesus. Nah, di sini tidak masuk LAI di sini, Bang Nathan. Maksudnya gini, bro inspirasi. Maksudnya begini. Saya akui dia bisa baca, dia bisa menerjemahkannya. Tapi sayangnya dia memahami atau tidak, saya nggak tahu. Artinya gini, kalau terjemahan dikomparasi pasti terjadi itu perputaran pemaknaan di dalam penyebutan ketuhanan. Pasti seperti ke Indonesia jadi Tuhan, ke Amerika dari jadi tadi Lord. Apa yang saya paparkan itu kamu sendiri pun nggak mampu, siapa yang nggak paham? Hah? Loh, kamu sendiri pun baca pun nggak bisa. Okay. Anda justru ya? gini bro, Anda paham baca, Udah, kamu tapi nggak tidak usah banyak bacot sekarang. Hah? Anda dengar tadi kan Anda bilang dalam Kamu bahasa nggak Arab. usah banyak Dengar, bacot. tunggu. Kalau kamu Dalam- nampak dan punya kemampuan, coba kau baca. Tunggu. Sabar. Sueb. Panatan, gantian dong ngomongnya. Kita biar kan enak. kita bukan lomba baca sekarang kan. Ya? Bukan soal lomba baca, Pak Nathan. Sueb sebentar ya, izin ya Bunda Tangan gini loh Pak Nathan. Ini bukan soal lomba baca. Kita ini secara akademis ya kita mengedukasi. Karena mau tidak mau harus saudara-saudara Kristen akui original teks dari Bible itu apa? Bahasa Yunani kan? Dan apa bahasa original dari Yesus? Aramaik, Ibrani. Mau tidak mau harus kalian akuin itu. LAI ini adalah bahasa kita Indonesia. Menerjemahkan itu apakah bisa betul? Kalau kita pengen lihat apakah betul tidaknya, itulah kita compare ke original teksnya. Makanya tadi saudara Bunda mengeluarkanlah original teks dari Bible saudara-saudara. Di sana poinnya tidak ada, kalau Bang Nathan bisa menyimak apa yang disampaikan Sueb. Dalam original teks di Yohanes 1 pasal nomor 1 itu, ayat 1 itu, tidak ada tertulis di situ A-L-L-A-H. Di situ tertulis Theos. Dan lagi, kedua, tidak ada di situ arti maknanya firman. Tapi yang tertulis Logos. Kalau pakai akal dan mau belajar, harusnya paham apa yang disampaikan sama izin Bunda. Itu aja. Kalau keimanan kalian silakan. Sebentar Bang Sam dikit lagi. Silakan, kami tidak mengganggu. Kalian mau menyembah Yesus, menyembah siapa? Cuman ini kita lagi belajar di 1,9 orang melihat. Kita mengedukasi semua yang menonton malam ini. Kalau kalian tidak suka ya itu izin Bang inspirasi sedikit begini. Jadi kan begini, seharusnya kalau Bang Bang apa sih sebutannya, Bang Maksoafa ya. Jadi Bang Sueb. Oke, Bang Sueb. Artinya gini Bang, memang jujur ya saya sendiri pun nggak ngerti bahasa-bahasa seperti itu ya. Tapi kan siapa yang bisa mengkomparasi atau siapa yang bisa menjelaskan bahwa apa yang Abang sebut itu benar? Harusnya ketika berbicara seperti ini, inspirasi juga harus menaikkan misalnya dari pihak Kristen yang memang mengerti dan memahami bahasa seperti itu. Silakan Bang Sam panggil orang Kristen ya, yang bisa bahasa Yunani. Tunggu dulu Bunda, ya, jangan langsung begini, begitu. Iya. Sekarang begini Bang Sam, pertanyaannya gini. Apakah ada teman-teman Kristen, baik itu pendeta, profesor atau siapapun itu yang menguasai Aramaik? Tidak ada. Iya bisa, kalau apa nanti kita Tidak cari. ada Paman. Tidak ada Bang Sam. Paman. Bahkan Pak Esra Surupun yang pendeta top Markotop itu belum bisa menguasai. Kenapa? Karena gini Bang Sam, sedikit. Iya. Karena tujuan pendeta di Indonesia itu bukan ke original teks, tetapi tujuan pendeta adalah ke LAI. Karena LAI itu adalah pusat bisnis, gitu. Iya. Betul sekali. Sedikit. Saya juga pegang Bible. Sebentar, Bang Nathan, sedikit aja Bang Nathan. Sabar. Saya kemarin pernah berdebat juga dengan Bang Aldo, Romo Aldo ya. Kebetulan beliau itu punya buku, saya ada pesan sama dia juga satu buku original
teks Aramaik ya. Saya udah pesan kemarin, sudah kasih alamat sama dia. Ya, saya pelajari nanti. Sekalian aja. Jadi apa yang disampaikan dulu? Jadi poin yang disampaikan, jadi saya tangkap tadi poin yang disampaikan oleh Bang Sue. Makanya saya berani mengatakan betul karena saya sudah duluan berdebat dengan Bang Aldo berapa kali sudah saya dengan Romo Aldo itu. Jadi apa yang disampaikan di Yohanes 1:1 yang dimaksudkan oleh Bang Sueb tadi itu bahwa Allah itu berfirman dan tidak ada di situ bahwa firman itu adalah Allah. Ingat, itu keliru saudara. Sebentar, saya jawab. Aku silakan dulu. Sebentar, saya sudah paham. Saya sudah paham tadi. Logo ini saya bawa data. Kamu kalau nggak bawa bentar Nathan, oke bentar kita lihat dulu ya. Semuanya sabar. Nadanya disantaikan aja adekku ya, biar gak kedetek TikTok kita. 2.000 orang mata memandang. Tunjukkanlah seorang Muslim itu bagaimana bersikap. Lanjut. Nah, ya? Betul itu. Nah, perhatikan logo ini. Ini bukan logo Biskuat, bukan logo Oreo, bukan logo Aqua. Perhatikan ya. Udah tahu? Screenshot 10 kali kalau mau. Silakan. Ya, mari kita lihat di dalam ya Matius pasal ke-14 nomor antrian yang ke-26. Matius pasal ke-14 ya. Tadi kan kita udah tahu kan di Kolose 2 nomor 9 Theotetos artinya dewa. Nah, pada saat dia bermukjizat, dewa itu bermukjizat ya, yang sama seperti dewa Kristus yang berjalan di atas air. Mari kita lihat. Ya, di sini dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak karena takut. Nah, di sini dikatakan hantu dalam lembaga terjemahan Biblos Indonesia, ya, HANTU. Dibaca apa? Tuhannya. Silakan. Nah, sekarang kita lihat apakah itu hantu? Apakah itu hantu? Ya. Nah, tadi kan dewa kan deity. Ya, saya tanggapi sebentar, Bang. Sebentar dulu, Nathan. Makanya ya dari tadi kamu itu nggak bisa tahan. Orang lagi bernarasi ditahan dulu. Apa-apa dikelarin aja dulu, Bang. Ditanggapi. Iya, gitu loh. Dikelarin baru masuk. Kalau perlu dicatat dulu, dicatat biar enak. Dapat poinnya. Dalam Matius pasal ke-14 ya, nomor antrian yang ke-26. Nah, kita lihat di sini ya. Apakah benar itu hantu? Nah, mereka berteriak-teriak karena takut dan berkata, itu hantu dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia karangan Anwar Chan beserta dengan segala staf-stafnya itu kan, dan Pascalis Edwin. Benar? Nah, sekarang dalam Matius pasal ke-14 nomor 26, dalam bahasa aslinya apakah itu hantu ataukah dewa? Nah, mari kita lihat. Siap-siap. Nah, di sini dia. Nah, dikatakan ya, wahza'ui talmidai ya, dam halikh almaya wa tattazi' wamrin hawau dehizwa ho dagala, bukan ho hantu, ho dagala, ho dajal. Omin dajal ya. Kau. Nah, dajal, dagala. Jadi pada saat status dia sebagai natur keahlian yang posisikan sebagai dewa, pada saat melakukan mukjizat, murid-murid mengatakan dia adalah dajal, bukan Tuhan. Telan itu data. Ada itu Bang Polopo, itu datanya ada lagi tuh. Udah saya berarti Kristen yang ada di sini dajal semua ya? Biar Bang Udin, ada itu. Biar jangan liar. Bang Polopo, tolong Bang Polopo. Iya, siap Bang, siap. Itu akulah, maksudnya ada lagi tuh aja aku. Oh iya, itu Yesus ngaku loh. Akulah dia. Akulah dia itu ada. Gimana lagi? Coba sebentar. Saya minta tolong buka Kolose 2. Kolose 2 ayat 9 tadi tolong buka dalam bahasa. Buka sendiri. Bibel coba buka tolong Bibel. Enggak buka sendiri. Kalian ini oten ini ada 1 2 3 tolonglah buka data. Bawa data. Kita dari tadi kalau naik ke atas. Saya yang buka. Iya, silakan Nathan, buka data gitu dong. Ah ya, saya buka ya. Iya gitu. Kamera gimana? Kalau gitu, suruh dia kamera par. Oke, sabar. Iya. Kamera. Oke, nyalakan. Izin ya Bang Polopo. Oke, lanjut. Udah diundang itu, Udah di atas kamu. Bentar. Nah, silakan Nathan. Gini dong diskusi. Iya, bagus
begini. Pakai Biar tidak dibilang longor congor, kan? longor Iya. congor. Ya lanjut. Tolong yang di bawah, ditep-tep lagi teman-teman. Ya, dua mata memandang mohon dong di tatap layar dan kita mengedukasi anak bangsa. Halo, halo. Ini yang Anda katakan tadi, Theotetos ini hantu ya, dewa ya. Itu di Matius 14:26. Yang Kalau hantu saya tadi 29 dulu. 14:26. Tunggu, bukan hantu. Kalau saya 29 ini yang Anda katakan tadi Theotetos ini klik adalah strong dewa. number-nya, klik strong number. Oke, klik strong klik. number-nya dulu. Klik. Theotetos. Kata dia. Bukan di situ, bukan di situ. Balik di strong number. Balik. Klik di punya Enggak, angka. ini angka dulu. nomor. Kalau ini apa? Kalau ini apa? Hah? Theotetos ini apa? God hate ya. Itu deity itu apa? Itu deity itu apa? Deity Ini? itu apa? Hah? Deity itu apa? Enggak, kamu balik dulu, jangan bohong. Balik dulu. Saya juga buka Bible Hub tadi. Klik dia punya Oke. nomor, klik punya angka. Yang mana? Yang mana? Klik punya angka itu. 2320 itu. Klik 2320. Theotetos, klik 2320 di situ. Ada angka di situ. Klik angka. Ya, ini enggak, hurufnya lah. Berapa yang klik angka sama aja? Klik angka, bukan klik di teks. Klik di Sama angka. aja. Klik Strong angka, number, klik strong angka. numbernya Nah, dong, kembali. biar sama. Klik di angka itu, 2320. Jangan Oke, bohong. Klik di angka, 2320. klik angka. Oke, 2320. Oke. Nah, klik dulu. Nah, itu deity itu apa? Dewa kan? Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Oke. Scroll ke bawah. Ya. Scroll ke God. bawah. Ini apa Lagi. nih God? Ini God ini. Scroll ke bawah. Ini God. Di atas. Ini ada God. deity. Ada deity di atas. Iya, Scroll ke makanya. bawah. Scroll Oke. ke bawah dulu. Scroll ke bawah. Udah, saya Jangan udah paham. bohong, scroll ke bawah. Lihatkan Jangan datanya bohong, dong, Scroll Nathan. ke bawah. Tuh, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Jangan Oke, ke bawah berarti paha kalau begitu. gitu. Siapa yang mau lihat paha? Bukan ke bawah paha, kau mau kasih tunjuk apa itu? Terong. Oke. Data yang ke bawah bukan HP ke bawah celana. Oke. Jadi ada God ya, ada God juga ya. Memang buat dua layar, dikatakan buat dua juga layar. dewa. Saya juga buka di sini buat 2 layar. Jangan Ya. bohong. Nathan, kalau dewa bilang dewa lah Bacakan Nathan. saya. Tunggu. Oke, saya udah paham. Oke lah dewa, saya setuju dewa. Kau ya. Diam dulu, Nathan. Oke, Gantian, setuju dewa. gantian. Theotetos, deity, ya, Bible Hub, ya. Nah, kau screenshot 10 kali, belapor sampai kau kenyang. Kolose 2 nomor 9 ini apa? Deity kan dewa kan? Ah, ini apa ini? Deity artinya apa? Artinya Allah, gitu. Gitu. Minum baygon sono. Oke, saya udah bisa jawab. Bentar. Oke. Bentar. Macam-macam kau. Oke, biar saya jawab. Saya setuju kata dia ya. Sekarang ya, perhatikan. Ada dewa, Berarti ada Nathan anak dewa ya? Tunggu. Ada dewa, ada God. Makanya kan kembali saya ke awal tadi. Septuaginta itu juga itu adalah kitab Taurat diterjemahkan dalam Septuaginta. Mau nggak mau dalam terjemahan menggunakan bahasa Yunani karena Yunani adalah bahasa yang masa itu adalah bahasa internasional di Internasional. Tengah. Di masa itu sama seperti bahasa Inggris untuk masa sekarang ini ya. Ada bahasa Aramaik, ada bahasa Yunani, ada bahasa Aramaik sama Yunani juga bahasa Ibrani. Tapi bahasa secara umum di situ yang dipahami semua orang itu Yunani. Nah, dalam konsep kekristenan memang kita mau nggak mau mengadopsi sebutan dewa sama seperti God. God ini juga di orang Inggris itu digunakan dulu sebelum ada agama untuk dewa. Nah, dalam sebuah penerjemahan, makanya saya katakan tadi dalam menerjemahkan sebuah buku, mau nggak mau kita mengadopsi bahasa-bahasa di daerah tersebut. Itu maksud saya. Walaupun memang yang tadinya God itu digunakan kepada dewa atau ilah itu dalam Arab itu digunakan kepada dewa, tapi ketika kita menyembah Tuhan, ilah itu digunakan kepada ilahi, kepada Tuhan. Dan itu setuju seluruh dunia mengakui dalam sebuah konsep penerjemahan menggunakan istilah itu. Jadi tidak ada yang masalah dalam yang menjelaskan tadi. Dia hanya bermain bahasa saja antara ilah, dewa, God ini. Itu tidak ada masalah, tidak menemukan konsep yang kita katakan tadi tentang Tuhan di awal itu. Apakah Anda menyembah Tuhan Israel? Saya pikir kita mutar-mutar, makanya kalau perlu kita belajar bahasa aja lah kita. Kita mau belajar agama. Tidak ada masalah, betul sekali. Kita mau belajar agama, bro. Kita belajar agama, belajar betul, tidak ada masalah, Bang Nathan. Betul. Nggak Yang ada masalah itu di otak kau itu. Yang ada masalah di otak kau itu. Yang masalah di sini. Di otak kau yang masalah. Kalau kami menggunakan teos,
itu orang Israel juga dalam Septuaginta menggunakan theos. Jadi orang Israel juga nggak komplain soal itu, bro. Kalau mereka kan bijak, namanya juga terjemahan. Namanya juga terjemahan, namanya terjemahan. Jadi kalau Anda itu menggunakan bahasa, contoh kita menerjemahkan buku lah, buku ini dari Aramaik sampai ke Indonesia kan kata Tuhan itu digantikan jadi Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dan itu sah-sah itu dalam ilmu penerjemahan. Jadi sekarang kita jadi debatnya debat bahasa, bukan esensi keimanan. Oke lah, sekian dulu. Saya pamit, tidak kita temukan esensi keimanan di sini. Kucing jadi tikus, diterjemahin tidak ada. Iya. Tidak ada. Kita tadi kan tidak mau menerima kenyataan. Memang pil pahit pahit obat, tapi dia tuh menyembuhkan. Kami setuju, tapi menyembuhkan. Dengar bro, seluruh Kristen setuju. Dengar bro, saya tidak setuju. Saya Kristen, saya tidak setuju dengan kau. Seluruh Kristen setuju. Saya tidak. Dengar, seluruh Kristen setuju. Tidak Theos seluruh. Oke. Al. Theos itu artinya dewa. Intonasi. Theos itu artinya dewa. Setuju kita orang Kristen semua. Theos itu artinya dewa. Ya sudah, anak dewa. Jadi seperti ini Bang Nathan. Silakan. Iya, jadi dari segi terjemahan mau dewa atau apapun itu tidak masalah. Iya, kami tidak mengganggu ranah keimanan teman-teman Kristen. Betul. Itu kami tidak mengganggu, gitu tidak mengganggu. Tidak masalah. ada masalah. Kenapa? Makanya karena kami bro inspirasi. Anda lihat Bibel Batak kan menggunakan debata. Itu dewa, itu debata itu juga dewa. Kita menggunakan tetek manis itu juga dewa. Kita menggunakan lubalangi bahasa Nias itu juga dewa. Gak masalah bagi kami bro. Makanya Jehovah juga. Kalau Jehovah memang dari Jehovah